Di Indonesia, sektor pertambangan menjadi ladang subur buat korupsi, monopoli, dan kerusakan lingkungan yang bikin rakyat bawah tambah susah bernafas. Dari analisis data terkini per Desember 2025 ini, Prabowo lagi unjuk gigi di beberapa kasus besar. Mulai dari yang paling fresh dan bombastis, kasus korupsi PT Timah Tbk yang bikin negara rugi 300 triliun rupiah gara-gara praktik ilegal pengelolaan timah tanpa izin. Ini bukan angka kecil bro, setara dengan anggaran infrastruktur satu provinsi utuh atau bisa nutupin defisit APBN yang lagi bengkak. Prabowo geram banget, nyebut korupsi di sumber daya alam ini sebagai subversi ekonomi yang hisap darah bangsa. Komitmennya jelas, pemerintah dorong penegakan hukum ketat, termasuk audit ulang tata kelola pertambangan dan minta dukungan daerah plus penegak hukum buat beresin mafia tambang. Bahkan di pidato kenegaraannya Agustus lalu, dia janji tutup celah mafia tambang yang udah merajalela bertahun-tahun. Dari perspektif data, ini langkah maju dibanding era sebelumnya di mana kasus timah berlarut-larut. Sekarang eksekusi rampasannya lebih cepat, dan Prabowo tegas bilang hasilnya harus dipakai buat rakyat kecil, bukan balik ke kantong korporat. Kalau efektif, ini bisa jadi blueprint buat kasus lain seperti nikel di Morowali atau emas di Papua. Di X misalnya, warganet lagi ribut soal tambang ilegal yang bikin banjir dan longsor di Sumatera akhir-akhir ini, yang katanya akarnya dari penebangan hutan liar buat tambang dan sawit. Lalu siapa pelakunya? Tentu korporasi besar dengan backingan kuat, termasuk yang punya izin dari era sebelumnya. Lebih luas lagi, di pertengahan Oktober, Prabowo tegaskan di forum anti korupsi bahwa praktik ilegal sumber daya alam harus diberantas total. Tapi data dari RRI bilang butuh dukungan penuh dari semua pihak, termasuk daerah yang sering jadi antek korporasi. Secara keseluruhan, dari data akurat, ini awal yang menjanjikan di pemerintahan Prabowo, tapi kalau tidak digaspol sampai akar, bakal kayak janji politik biasa, manis di bibir pahit di perut. Soal nikel Cina, khususnya proyek Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah. Ini kawasan industri hilirisasi nikel terbesar di dunia, dikuasai konsorsium Tsingshan Holding Group dari China. Investasinya gede banget, miliaran dolar, dan katanya buka ribuan lapangan kerja, tapi di balik itu ada dugaan korupsi ekspor nikel mentah yang merugikan negara triliunan, plus pembangunan bandara khusus IMIP yang disebut ilegal karena tanpa pengawasan imigrasi atau bea cukai. Pada awal November 2025, Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin dan Panglima TNI lapor langsung ke Prabowo soal tambang nikel Morowali, termasuk bandara itu yang katanya dipakai buat ekspor curang tanpa bayar pajak penuh. Prabowo langsung kasih arahan tegas, tegakkan aturan berantas total. Dari perspektif data, ini positif dibanding era Jokowi di mana hilirisasi nikel digeber tanpa pengawasan ketat. Sekarang ada momentum investigasi. Transparency International bahkan rilis laporan September 2025 yang bilang sepertiga proyek nikel Indonesia termasuk yang libatkan Cina diduga korupsi. Dan pemerintah Prabowo mulai respons dengan dorong pencegahan. Bahkan PDIP desak investigasi bandara IMIP dan Kejagung lagi selidiki dugaan keterlibatan petinggi negara termasuk 2 purnawirawan jenderal. Di X, warganet lagi heboh kritik soal ini. Ada post yang nyebut pemerintah menipu rakyat karena proyek Cina ini bikin kekayaan alam dirampok, sementara rakyat lokal cuma dapat remah-remah dan polusi. Analisis tren, meski ada komitmen, namun implementasinya lambat, KPK dan Kejagung lagi sibuk kasus lain, sementara investor Cina masih aman dengan kontrak jangka panjang. Kalau nggak ada reformasi seperti batasi ekspor mentah dan pengawasan lingkungan ketat, nikel ini bakal tetap jadi emas hitam, yang bikin negara kaya di kertas tapi miskin di kantong rakyat. Prabowo minta pengawasan ketat dan bilang jangan sampai tambang bikin bencana lingkungan. Tapi di lapangan, aktivitas tambang tetap jalan, bikin air laut keruh dan terumbu karang mati. Di Papua, kasus tambang emas dan nikel ilegal di Merauke atau Pegunungan Bintang lagi jadi bom waktu. Rakyat asli digusur, konflik berdarah, dan kerugian negara dari smuggling mencapai triliunan rupiah. Lalu di Sumatera, tambang ilegal batubara dan nikel bikin banjir longsor parah akhir-akhir ini. Dan PKS desak Prabowo bongkar mafia tambang Blok Medan yang katanya seret nama keluarga Jokowi. Tapi sampai Desember 2025 masih sekedar timeline di media. Dari data RRI, komitmen Prabowo berantas korupsi tambang dapat dukungan, tapi butuh aksi konkret seperti audit independen dan libatkan masyarakat adat. Secara keseluruhan, dari analisis data akurat 2025, ini sinyal positif di pemerintahan Prabowo, tingkat razia tambang meningkat, dan Prabowo tegas dorong penegakan hukum di forum anti korupsi Oktober lalu.
Tapi tanpa penguatan KPK, transparansi kontrak asing, termasuk Cina, dan prioritas lingkungan, ini bisa berubah jadi negara tambang yang anti-tambang ilegal. Dengan kata lain, yang ilegalnya dikejar, dan yang legal tapi korupsi tetap pesta, yang bikin rakyat miskin tambah miskin. Secara keseluruhan, dari analisis tren 2025, ini sinyal positif tingkat pengembalian aset korupsi naik signifikan dibanding tahun lalu. Gimana menurutmu, ini beneran awal era baru atau cuman episode baru di sinetron panjang korupsi kita? Positifnya, momentum kayak kasus IMIP ini bisa jadi turning point kalau digaspol.